kita menyanyikan pujian ini. Ku berbahagia yakin teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, hanya untuk memujinya, memuji Yesus selamanya. Malam ini kita mau terus datang di hadapan Tuhan kita, merasakan, menikmati suka surgawi yang Tuhan berikan dan melimpah dalam hidup setiap kita. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat, kasih dan rahmat besertaku. Amin. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, apapun saat ini yang sedang kita rasakan dan kita alami, kalau kita bisa berkata, aku bernyanyi bahagia, kebahagiaan itu, sukacita itu asalnya dari Tuhan. Biar Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk boleh terus berdiri teguh di hadapannya, memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Mari umat Tuhan, kita mau terus datang di hadapannya, berserah penuh ke dalam tangan kasih-Nya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh,
kasih karena di dalam pengorbanan-Mu kami menjadi umat tebusan-Mu. Bahkan ketika hari-hari ini, di dalam masa prapaskah ini ya Tuhan, membawa kami semakin merenungkan dan pada akhirnya semakin bersyukur. Karena ada jaminan yang mulia yang datangnya dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami berdiri di hadapan Tuhan malam hari ini. Itu semua karena Engkau yang memungkinkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami syukuri ya Tuhan. Bahkan di dalam setiap persoalan hidup kami pun, kami mau belajar bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau. Satu-satunya yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Dan segala penghormatan kami mau nyanyikan, kami mau naikkan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan tak habis-habisnya kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mari umat Tuhan yang merasakan pemeliharaan Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Sudah percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena pemeliharaan dan campur tangan Tuhan? Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Dialah Bapa Surgawi yang memeliharamu. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kepadanya yang aku berharap.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, penyertaan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bukan hanya kita yang hidup saat ini, tapi bagi setiap anak-anak Tuhan dari tahun ke tahun, abad ke abad. Bahkan penyertaan pemeliharaan Tuhan itu seringkali menginspirasi anak-anak Tuhan yang dianugerahkan kemampuan untuk mereka kemudian bisa menciptakan lagu. Satu kali saudara-saudara, seorang yang namanya udah sangat familiar bagi kita, di mana lagu yang pertama tadi Ku Berbahagia, beliau juga yang kemudian menciptakannya, Fanny Crosby. Satu kali saudara-saudara, dia bergumul. Dia saat itu sedang membutuhkan uang yang mungkin buat kita saat ini kecil, nggak seberapa. Tapi saat itu dia sedang bergumul, dia butuh banget, lagi BU ya, butuh uang, lagi butuh duit $5. Saudara, mungkin buat setiap kita itu hanyalah pergumulan yang kecil. Tapi buat dia nggak tahu gimana lagi nih supaya dia bisa mendapatkan itu. Tapi ternyata saudara-saudara, hanya hitungan menit tiba-tiba terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Dan orang itu orang asing buat Fanny Crosby. Dan tahukah saudara-saudara, tepat seperti yang dibutuhkannya, dia terima dari orang asing itu. $5 dari seorang asing yang tak dikenalnya. Itulah yang kemudian membuat seorang Fanny Crosby berkata bahwa yang muncul dalam pikiran saya setelah kejadian itu ialah Tuhan memimpin saya dengan cara yang begitu indah. Saudara, mungkin kisah kita gak seperti Fanny Crosby. Kita mungkin ngarep terjadi seperti itu. Tapi cara Tuhan yang indah itu gak hanya terbatas seperti bagaimana Tuhan kemudian berkarya bagi Fanny Crosby. Tapi peristiwa yang mengantar beliau kemudian membuat pujian Di Jalanku Ku Diiring. Saudara, di dalam bagian verse yang pertama ada kata-kata yang buat saya secara pribadi, him ini belakangan sangat menguatkan saya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka dan duka dalam kehidupan kita, itu ternyata di dalamnya ada cara indah Tuhan untuk menyatakan kasih sayang dan kuasanya. Kita gak pernah sendiri, ada Tuhan yang selalu menyertai. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang selalu mengiring, menyertai perjalanan hidup kita dengan iman kita yang terarah kepadanya. Kita mau belajar bareng-bareng lagu ini. Kita mau nyanyiin sama-sama pujian. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Seringkali perjalanan hidup kita berliku-liku, tapi di dalamnya Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kita.
beriman kepada Tuhan kita. Di jalan ternyata sana kasih Tuhan yang besar, dijanjikan pengertian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudara, saya rindu kita boleh terus bernyanyi bagi Tuhan kita. Sampai suatu saat nanti Tuhan menjemput kita kembali kepadanya. Kita mau terus memandang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan sampai pada kesudahannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Dunia dengan segala yang ada, biarlah itu tidak membuat kita berpaling darinya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Mari sama-sama kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau arahkan pandangan kita kepadanya. Pandanglah kepada Dia yang kasih-Nya selalu dinyatakan bagi setiap kita. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Dialah anak Allah yang dianugerahkan. Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Serukan Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta badiku.
selama-lamanya sampai pada selama-lamanya. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang akan terus kita tinggikan. Pandanglah pada surga, Sang Raja kan datang kelak. Setiap lutut, setiap lidah, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta bariku. Kau ku puja, ku sembah, penolong sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta bariku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Saya atau kami Aboda. Sebelum mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Kami Aboda, grup musik. Mungkin mukanya mirip-mirip karena kami semua bersaudara kandung. Oh, gitu. Cuma mungkin agak, kok ada yang kayaknya kayak mukanya putih tapi rambutnya keriting. Ada yang kulitnya rada eksotis gelap tapi rambutnya lurus gitu ya. Karena ayah kami almarhum Pendeta Martinus Noya dari Ambon. Ibu kami dari dinasti apa ya? Orang Chinese gitu. Ada ikut bersama-sama dengan kami di sini, Ibu Wahyuni Noya di belakang. Boleh bangkit berdiri? Ya, itu Ibu Noya. Kami ada gereja baptis GBI ya, Gereja Baptis Indonesia di Gunung Sahari. Yesus itu orang baptis. Karena di firman Tuhan ada ya, Yesus dibaptis ya. Tapi kami melayanan di berbagai macam gereja. Saya diberi waktu cuma 15 menit ya. Plus nyanyi juga ya Viana ya. Mungkin gak sih? Ya intinya tadi tanya arti aboda begitu ya. Aboda itu artinya ibadah, sesimpel itu sih sebenarnya. Itu bahasa Ibrani, artinya ibadah. Sejarah singkatnya mungkin ya dulu ayah kami seorang penginjil. Dia tuh kalau ke gereja kemana-mana, tadi sempat cerita sama Pastor Jeffrey juga. Dia sukanya sebelum dia khotbah bernyanyi gitu ya, anak-anaknya nyanyi gitu. Jadi kami dari kecil nyanyi, main musik, kayak gitu deh. Ya orang Ambon lah ya gitu. Dan kami sebagai anak-anak dari orang Ambon gak bisa nolak ya. Karena kalau kami nolak itu menimbulkan masalah baru sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada yang suka tanya, berempat di rumah gak pernah berantem ya? Lebih ke kami punya musuh bersama sih sebenarnya. Jadi repot gitu kalau saling berantem karena kita punya satu enemy yang lebih besar gitu ya. Nggak bercanda. Maksudnya kami terlatih untuk bersama-sama sejak kecil gitu ya, pelayanan bersama-sama. Mungkin saya perkenalan dulu, Timotius Noya di keyboard, kemudian ada Vanuel Noya, ini sesuai nomor punggung ya. Timotius Noya yang sulung di keyboard, ada Vanuel Noya di drums, kemudian saya Filemon Noya, kemudian Clement mungkin nih sering muncul di TikTok dan Instagram dengan konten-konten yang emang dia kurang ajar sih. Soalnya dia bilang netizen di Indonesia tuh ini ya, gampang kepancing gitu ya. Jadi dia bikin sesuatu hal yang
viral supaya kan pasti kan di sini kan pro kontra gitu kan, engagement naik ya, emang pinter sih dia. Jadi dia kontennya mengenai MD di gereja kayak gitu ya, lagi banyak naik lah seperti itu. Klemenoya dibahas. Tuhan memakai kami di banyak, bukan hanya di dunia gereja tapi juga di sekuler begitu ya, untuk di dunia musik. Nah mungkin yang saya mau saksikan adalah ya seputar tongkat ini ya. Jadi mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin sebelumnya saya berterima kasih juga, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ada sebagian yang mungkin yang pernah dengar kejadian yang menimpa kami tahun lalu dan turut mendoakan dan memperhatikan dalam bentuk apapun. Kami berterima kasih. Tuhan memberkati kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi intinya adalah tahun lalu bulan Juni, tanggal 29 Juni, kami diundang oleh sebuah persekutuan anak pendeta gereja baptis untuk melayani di camp mereka di Solo gitu. Jadi kami disewakan high ace dan seorang supir begitu. Kami sendiri rombongan Aboda itu kami berempat, ada ibu kami, ada calon saya juga, calon Evanuel juga ikut di rombongan bersama-sama dengan kami. Singkatnya itu hari Minggu malam kami berangkat menuju Solo dengan target pagi mungkin jam 7 mungkin begitu ya, bisa sampai di Solo karena jam 10 paginya itu sudah acara, kami harus mengisi acara di acara tersebut, di camp tersebut. Dan satu-satunya atau yang paling terbaik adalah kami menggunakan ASI itu karena hari Minggu malamnya masih ada yang punya kegiatan pekerjaan pelayanan gitu sampai jam 9 jam 10 malam gitu. Jadi memang waktunya agak sempit begitu ya. Nah, sebenarnya saya mungkin singkat-singkat aja karena point of view kami itu banyak begitu ya. Karena kami di HIS itu 7 orang. Saya mungkin mudah-mudahan saya bisa mewakili apa yang kami rasakan semua begitu ya. Cuman lebih baik sih nanti begitu selesai mungkin ada yang lebih penasaran, ya boleh deh ditanya masing-masing gitu ya. Karena seru banget gitu kalau ceritain ke kami aja kadang-kadang suka review lagi gitu. Oh iya ternyata itu begini gitu ya. Jadi saling nyambung begitu. Singkatnya itu sekitar pukul 5:30 pagi, posisinya itu di mana ya, di Salatiga, di tol Salatiga. Ini dari point of view saya, pokoknya saya ingat tiba-tiba udah yang saya ingat tuh ibu saya udah teriak aja, Tuhan Yesus tolong gitu. Tuhan Yesus tolong, terus ternyata pas gitu saya sadar, karena kami semua tertidur ya, malam pagi itu gitu ya. Itu di dalam cabin HIS itu udah berantakan gitu, udah berantakan sama sekali. Saya duduk di belakang supir, saya sadar tuh sopir itu kan kanan ya, saya udah di dekat pintu keluar gitu, udah di bawah begitu. Terus saya lihat kakak saya yang Timotius, dia di co-pilot, terus sopirnya sebelah udah diem aja gini. Saya cuma lihat kaca depan itu udah masuk banget gitu, mungkin bisa ditampilkan ada fotonya ya, ini kurang lebih. Ya ini keadaan setelah dievakuasi. Jadi singkatnya semuanya rusak di dalam itu. Saya juga nggak ingat berikut apa begitu ya. Saya cuma ingat mama saya teriak, terus Timotius dia cukup tenang gitu ya. Ini juga kalau menurut perhitungan orang mungkin lewat udah karena dia posisi di co-pilot gitu ya. Apa tim namanya? Airbag dua-duanya kebuka, pecah dua-duanya. Itu juga ada cerita lain lagi tuh ya, Tuhan tolong sedemikian rupa. Ini mungkin saya harus cerita sih. Jadi Timotius itu udah kejepit dia di co-pilot itu, dia udah kejepit. Terus jadi malam sebelumnya itu waktu kami terakhir jemput dia, habis ada kerjaan di Pondok Indah,
Terus dia tuh suka duduk di depan gitu. Suka duduk di depan, co-pilot. Terus dia emang kebiasaan selalu bawa ransel gitu. Bawa ransel di pangku begitu kan. Kita kan yang semua yang satu mobil nih ngeliat kayak, ini kita masih jauh banget loh sampai Solo, lu mau pangku itu sampai kapan gitu kan maksudnya kan. Kita sampai bilang itu di belakang masih luas gitu ya. HS kan berapa ya seatnya, berapa belas gitu kan ya. Kami cuma berdelapan lah sama sopir. Taruh aja belakang tim, dia bilang enggak apa-apa, gue di pangku aja gitu. Biar gue bisa sambil tidur gitu. Ini saya singkatin aja. Cuman gara-gara dia pangku kan sopirnya nggak kelihatan spion kan. Akhirnya mundurin deh, yaudah dimundurin sampai full. Ternyata itu yang menolong keputusan itu mungkin salah satu keputusan terbaik yang pernah dia bikin sih gitu. Dan begitu dia evakuasi segala macam, di dalam tasnya itu kan dia taruh baju dan segala macam ya. Terus paling dekat badan itu iPad. iPadnya itu pas dia keluarin bengkok begitu. Jadi bisa terbayang ya apa yang terjadi kalau misalnya ya gitu ya. Jadi banyak hal kecil yang Tuhan sudah atur ya supaya ini bisa jadi kesaksian gitu ya. Itu salah satu kepingan kecil. Kami semua punya cerita-cerita masing-masing yang luar biasa ya. Calon saya dia duduk di sebelah saya gini, dia maju terbang ke depan, kayaknya dia paling depan akhirnya gitu karena dia hampir keluar kaca dia. Cuman gara-gara dia duduknya bersila di atas jok gitu, kebiasaan dia juga gitu. Jadi kakinya ketahan sama jok depan gitu. Itu nggak kebayang kalau dia duduk biasa begini, ya udah ke depan gitu. Dan semuanya. Dan banyak hal-hal kecil lain lagi yang kalau kami ingat juga ya Tuhan memperhatikan ya gitu ya. Singkatnya semua terjadi, saya mau bangun, saya rasa kok nggak biasa nih kaki saya nih gitu ya. Saya cuma rasa kayaknya ada yang nggak bener nih gitu. Di belakang calonnya Vanuel dibilang, tim kayaknya Van kakinya patah. Aku denger tuh gitu. Iya nih patah nih gitu. Saya pikir kayaknya saya juga nih tim, kayaknya gue patah juga tim gitu. Oke gitu. Cuman kami cek semua, Clement sempat dikhawatirkan kayaknya dia keluar mobil begitu ya. Cuman puji Tuhan dia tetap stay karena dia suaranya paling terakhir ada gitu ya. Kita pikir udah lewat juga nih gitu ya. Tapi puji Tuhan semuanya bisa tertolong. Kami dievakuasi ke rumah sakit RSUD Salatiga. Langsung saya kontak panitia, saya bilang kami kecelakaan. Terus nggak lama pendeta baptis juga datang dan segala macam. Akhirnya kami bisa ditangani. Kemudian karena di rumah sakit itu nggak bisa hari itu juga ditangani, ya RSUD. Akhirnya kami dirujuk ke Ungaran. Ada rumah sakit baptis, klinik baptis sebenarnya. Itu spesialis, ada dokter spesialis ortopedi di klinik baptis Mitra Setia. Dokternya anak Tuhan, dokter senior gitu ya, lulusan Jerman dan segala macam gitu. Beliau menolong kami dengan timnya dan sore itu Gwyn calon saya dia dioperasi karena dia ligamennya putus ya Gwyn ya atau apa ya? Ligamen putus. Terus sudah dia malamnya Vanuel dioperasi, dia tulang tibia dan fibulanya dua-duanya patah. Kering dan tulang betis ya patah gitu, benar patah. Dia dipasang, nah itu ini yang kakinya Vanuel yang sebelah sini. Terus baru besoknya saya di sini, ternyata saya femur saya di sini tulang paha patah gitu ya. Bukan hanya patah, dokter bilang hancur gitu. Jadi sempat bingung ditangani seperti apa ya, telat-telat dikit mungkin bisa infeksi dan ada yang bilang ya terburuknya bisa sampai mungkin amputasi dan segala macam gitu ya. Tapi puji Tuhan bisa ditangani. Jadi sampai detik ini pen ini masih ada di kaki paha saya sini, kaki kanan. 1 bulan penuh kami di rumah sakit, betul ya? Koreksi kalau gue salah. 1 bulan kami di rumah sakit. Oh, Timotius dia pulang 2 mingguan ya, pulang ya.
Jadi kami semua juga dengan cedera masing-masing. Timotius dia kaki apa Tim? Retak ya, retak di kaki kanan, tapi dia nggak usah dioperasi. Clement dia dioperasi, masuk ruang operasi juga, ada fungsi lutut ya, ada cairan, ada darah berapa cc begitu ya, 55 cc, jadi harus dikeluarkan. Ibu saya juga satu-satunya yang pakai, nggak satu-satunya sih, cuman di belakang itu dia pakai seat belt, dia duduk di satu kursi yang sendiri itu tuh di HIS, dan dia pakai seat belt, aman sih, cumannya kenceng banget jadinya ketahan sama seat beltnya. Jadinya memar semua ya gitu. Sampai sekarang masih perlu perawatan, ada retak juga di kiri gitu. Ya kalau mau ya dan 1 bulan di rumah sakit, kami rawat jalan, ada ya boleh dibilang malaikat Tuhan lah ya, anak Tuhan yang kami nggak pernah kenal sebelumnya, orang Semarang. Bukan gereja yang kami, ya kami pernah pelayanan gereja tersebut gitu ya, tapi saya cuma kenal anaknya doang gitu, nggak kenal banget juga gitu kan. Satu hari dia cuma DM doang, kayak 3 hari setelah saya dioperasi, oh gini saya kokoh ya, biarpun gelap gini saya kokoh nih. Mau dibawain apa gak gitu, babi suka gak? Waduh suka gitu ya. Terus saya cuma bilang, gue kangen nih main gitar nih gitu. Oh ya siap gitu. Saya gak kenal-kenal banget nih. Terus dia datang sama ibunya sorenya, bawa gitar sama babi. Dia bawa, terus kenalan sama ibunya, oh ya tante gini. Terus minggu depannya kami harus dirawat di luar ruang kamar. Ibunya ini bilang ke ibu saya, Bu kalau misalkan nanti udah harus rawat jalan, tapi saya harus keluar dari rumah sakit tapi tetap harus stay gitu. Saya punya rumah sederhana katanya gitu. Siapa tahu bisa tempatin di situ gitu. Oh iya gitu. Terus singkatnya kami bisa dibilang ditampung ya di sana ya. Begitu kami datang, buset segini sederhana, gede banget rumahnya. Kami nggak kenal sebelumnya Pak Ibu, nggak kenal. Tuhan bisa pakai siapapun yang kita nggak pernah kenal sebelumnya bahkan. Yang pasti dia cinta Tuhan. Saya terlalu banyak cerita yang pecah-pecah gitu ya. Saya 3 bulan nggak bisa bangun, karena harus tiduran gitu terus. Untuk gerakin kaki saya gini aja nggak boleh gitu ya, nggak boleh nih gitu. Saya bahkan maaf nih, BAB pun di atas tempat tidur gitu. Mungkin kalau yang pernah ngalamin ini ngerti lah ya rasanya. Dalam hati saya kan nggak jompo-jompo banget ya, bahkan enggak lah, cuman ya ini yang harus dilalui gitu ya. Jadi kami ada hire 1 suster juga yang standby terus, saya harus BAB, saya harus di sibin, ya, dimandiin gitu, terus dengan keadaan yang dalam semalam tuh semuanya berubah gitu, bukan yang pelan-pelan berubah, enggak, tiba-tiba berubah gitu. Jadi saya kurang lebih bulan 27 November kalau nggak salah ya. Akhirnya kami semua bisa kami pulang. Yang terakhir kami berempat lah. Saya, Vanuel, Mama sama ada Gwyn. Kami terakhir pulang dari dari Semarang ke Jakarta, dijemput sama kakak adik saya. Akhirnya kami pulang ke Jakarta gitu. Dan sampai sekarang masih terus saya masih harus pakai tongkat gitu. Vanuel dia udah lepas fiksator eksternal gitu ya, dia udah lepas. Bulan Februari kemarin kami kembali ke sana lagi, ternyata dia boleh lepas tongkat dan segala macam. Nah, yang saya mau mungkin sedikit yang saya mau bagian gini. Dari sekian banyak hal yang saya alami gitu ya. Saya baru tahu ternyata femur itu tulang paling kuat di badan. Gitu ya. Tulang paha ini tulang paling besar dan paling kuat. Mungkin kalau ada yang
orang ya kedokteran di sini mungkin tahu ya. Tulang femur itu tulang paling kuat gitu. Clement bilang itu kalau orang dikremasi itu yang tinggal sisa tuh ya tulang pahanya gitu ya. Karena itu paling kuat gitu. Yang logikanya nggak segampang itu hancur gitu. Tapi itu yang hancur di kaki saya gitu. Dan sampai sekarang saya juga kadang-kadang suka nyoba gitu jalan sendiri tuh masih nggak bisa. Cuman saya satu hal yang menguatkan saya adalah kadang-kadang ada hal yang paling kuat di dalam diri kita, dalam hidup kita yang harus Tuhan hancurkan. Bukan Tuhan mau bikin kita mati gitu, bukan Tuhan mau bikin kita kapok, enggak. Supaya kita sadar bahwa kita itu lemah. 2 Korintus 12 ayat 10 katakan apa? Di frase terakhirnya. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Jadi kalau buat Bapak Ibu Saudara sekalian di titik ini, di momen ini, mengalami hal yang kayaknya sebenarnya gue bisa nih gini nih. Kayaknya finansial gue sebenarnya kuat nih gitu. Kayaknya gue sehat nih sebenarnya nih. Kayaknya buat anak-anak muda, gue masih kuat tuh gitu, masih umur sekian gitu ya. Bersyukur, cuman kadangkala ada hal-hal yang terkuat dalam diri kita yang Tuhan harus hancurkan. Supaya kita tahu bahwa kekuatan kita itu hanya datang daripada Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Doakan kami supaya cita-cita saya sederhana, saya bisa main gitar sambil berdiri, itu aja. Karena terakhir sampai sekarang juga saya masih main gitar sambil duduk gitu. Tapi selalu Vanuel bilang dia juga kaki kanannya tuh bahkan bengkok jadinya. Gitu ya, kami punya masing-masing apa ya bisa dibilang. Kalau Paulus bilang kayak duri dalam daging kali atau apa ya gitu. Vanuel tuh sampai berapa bulan dia kan kalau main drum itu nginjak kick tuh kayak kanan ya. Dan itu waktu itu masih belum bisa. Jadi dia kalau salah bulan apa ya? Natal kemarin ya. Kan kami main di sini juga. Vanuel tuh dia lu pakai kaki apa? Kiri ya. Dia nginjak bass pakai kaki kiri gitu ya. Vanuel tuh selalu bilang kalau emang ini terjadi berarti Tuhan mau ini terjadi. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita rasa kayak menyesal atau rasa kita aduh coba ya waktu itu kita. Soalnya ternyata si sopir itu ngantuk gitu. Coba ya waktu itu ya sopir ini, coba ya gitu. Tapi enggak. Kalau memang ini terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan pasti ada maksud Tuhan yang besar, yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saya masih terus menjalani, kami Aboda masih terus menjalaninya dengan struggle kami sampai detik ini. Bukan hanya fisik sih. Pekerjaan, ya bayangin aja kami berapa bulan gak balik gitu ya. Pun yang udah balik pun tidak semudah itu juga gitu. Kami masih struggle sampai saat ini. Tapi yang kami percaya, yang kami yakini bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan mau ini terjadi, berarti Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Kalau ada hal yang terkuat dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang harus dihancurkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Amin. 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 Sekian, Tuhan Yesus memberkati.